Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pelayan firman dan majelis jemaat yang bertugas mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Trinitas. Kita mensyukuri pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita ini. Kita mengimani perbuatan Tuhan yang besar dalam sebuah pengakuan iman, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang kita kenal sebagai Bapa Pencipta, Anak dalam Yesus Kristus sebagai penyelamat, dan Roh Kudus yang membimbing dan memelihara kita. Kita mengakuinya dengan Allah Tritunggal, Allah yang Esa, yang menyatakan dirinya dalam 3 peran pekerjaan yang berbeda-beda. Tema Minggu Trinitas hari ini adalah Allah Tritunggal bekerja di tengah jemaat, yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mayolin Tuasun, MTH. Kiranya melalui tema ibadah hari ini, kita dapat memahami bagaimana kita hadir sebagai umat ciptaan Tuhan yang telah ditebus dan diselamatkan, bahwa kita adalah mitra Allah dalam satu misi, yaitu menghadirkan kasih dan damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berpesan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Roma 15 ayat 7. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas dengan hati yang tertuju kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan marilah kita memuliakannya sambil berdiri, menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 242, bait pertama dan kedua. Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku, juga opa-oma yang terkasih dalam Yesus Kristus. Baiklah kita mengawali kebaktian kita hari ini dengan satu keyakinan bahwa kebaktian Minggu Trinitas ini terjadi dalam kuasa dan anugerah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dalam Minggu Trinitas hari ini, dengarlah nas pembimbing yang saat ini dibacakan dari Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah nas pembimbing pada hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama dengan Sang Pemazmur kita mengagungkan karya Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 8 ayat 2-10 secara bergantian. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari NKB nomor 217 bait pertama dan kedua. Semua yang tercipta.
kita, hai alam semesta. Agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Jemaat Yesus Kristus yang Allah kasihi, saudara, hari ini kita memasuki Minggu Trinitas. Pada saat inilah gereja diajak untuk merenungkan karya nyata Allah. Karya nyata Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Ia adalah Allah yang tak pernah absen dari kehidupan. Ia pencipta semesta, mengerjakan karya penyelamatan, dan menolong kita di masa kini melewati gurun kehidupan. Marilah kita satu berdoa untuk mensyukuri penyertaan-Nya, sambil kita memeriksa laku dan tutur kata sebagai seorang yang mengimani penyertaan Allah Tritunggal. Allah kami yang Maha Pengasih, di dalam krisis dan masa sulit karena pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kami jalani, kami tetap bersyukur karena Engkau tetap menyertai kami. Sebagai Sang Pencipta, Engkau memulihkan semesta untuk bernyanyi kembali. Sebagai Sang Penyelamat, Engkau menyembuhkan kesakitan, kepedihan, dan kesedihan. Sebagai Sang Penolong, Engkau memberikan semangat kami untuk melanjutkan karya pengutusan. Ampuni kami, ya Allah, jika selama ini kami banyak kali mengeluh, seakan Engkau tidak hadir. Padahal kami yang tidak memahami dan mengabaikan penyertaan-Mu dalam wujud yang tidak terbatas. Kami tidak peduli terhadap alam dan ciptaan lain yang Engkau sediakan untuk kelangsungan hidup kami. Kami kerap meremehkan akal budi dan pengetahuan yang sudah Engkau beri sebagai hikmat ilahi dalam wujud insani. Kami memandang sebelah mata sesama kami yang Engkau hadirkan menjadi penolong bagi kami. Ya Allah, Allah kami, kasihanilah kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 467, bait pertama dan kedua. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhan
yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah. Sekarang bagi kita yang telah mengaku dosa kita meyakini pengampunan dosa atas pelanggaran yang kita lakukan. Dan dengarlah berita anugerah yang pada saat ini akan dibacakan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita muji Tuhan kembali dari NKB nomor 19 bait pertama dan kedua, dalam lautan yang kelam. Terancam jiwaku dalam dosa tenggelam, hilang harapanku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Mayolin Tuasun MTH. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari pujian dengan sayap-Mu. Pada bait yang kedua, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan
Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari saudaraku, kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu, ya Allah Bapa yang kami kenal, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang senantiasa setia, memelihara kami, menghibur dan menguatkan kami. Sungguh, pada hari ini kami bersyukur kepadamu, karena di tengah situasi yang masih kami alami, masa pandemi yang menyebabkan kami terbatas untuk bersekutu, namun Engkau mengizinkan kami untuk dapat membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Sungguh, tiada kemampuan dalam diri kami untuk memahami hikmat-Mu yang begitu tinggi. Karenanya ya Bapa, urapan dari-Mu kami nantikan, baik bagi hamba-Mu yang kepadanya firman ini Engkau percayakan untuk diwartakan, pun bagi segenap hamba-Mu, kami sebagai anak-anak, kami sebagai kaum muda, sebagai orang tua, sampai kami sebagai kaum lansia. Mampukan kami untuk tertuju pada kebenaran firman-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami memohon. Amin. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Saudaraku, itu merupakan dasar renungan kita pada minggu ini. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala macam nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Maka yang berbahagia adalah kita yang mendengar sabda Tuhan, memelihara dan memberlakukannya. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih. Apa kabar semuanya? Walaupun saya tidak dapat mendengar apa jawab dari Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari, dan anak-anakku, namun saya percaya sekalipun mungkin di antara kita saat ini tidak sedang baik-baik saja, tapi tetap kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatannya kita masih dapat menerima firman Tuhan pada saat ini. Senang sekali Pendeta Magiolin Carolina Tuasuun, dapat kembali menyapa
meskipun berbeda, karena tidak dapat melihat wajah satu persatu. Ketika pertama kali datang ke sini, berkumpul di sini bukan hanya kebaktian minggu. Saya ingat waktu itu kami diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman tentang kehidupan berjemaat di Gereja Kristen Pasundan yang ada di Kampung Tengah atau Kramat Jati, Jakarta Timur. Tapi tidak apa ya, walaupun kita berjauhan sekali lagi, bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan percayakan. Ya kalau mau ikuti kemauan, rasanya ingin sudah ada di gereja. Dulu kalau ketemu di gedung gereja, bersalaman, mau ketemu atau datang, mau kebaktian mulai, salaman. Mau pulang, salaman lagi. Sekarang salaman sepertinya sudah mulai dibatasi. Atau kalaupun bersentuhan, tidak lupa langsung pakai hand sanitizer. Langsung semprot sana, semprot sini. Itu dalam rangka kita menjaga diri supaya COVID-19 tidak semakin menyebar. Ya kalau kita melihat teks kita, ketika Rasul Paulus mengatakan ada cium kudus, wah apalagi itu ya. Peluk cium atau cipika-cipiki yang dulu biasa dilakukan, rasanya pada masa pandemi ini, hal itu tidak lagi semudah dulu dilakukan. Maka baiklah saat ini dalam segala keterbatasan, kita mau melihat pembacaan Alkitab kita, di mana Rasul Paulus memberikan kesimpulan dari 2 suratnya yang ditulis untuk jemaat di Korintus. Kita tentu masih mengingat bagaimana Rasul Paulus bersitegang, bagaimana Rasul Paulus berdebat beda pandangan dengan jemaat di Korintus. Jemaat Korintus itu dinilai oleh Rasul Paulus sebagai jemaat yang cukup kaya akan materi, kaya akan ilmu pengetahuan. Mereka fasih berkata-kata, mereka punya banyak kelebihan. Tetapi sayang sekali, bahwa dalam perjalanan kebersamaan, Rasul Paulus melihat ada sisi-sisi yang kurang baik. Sebagai jemaat yang kuat, ada keengganan jemaat Korintus untuk dapat mendukung pelayanan jemaat Yerusalem. Sehingga pernah dengan keras Rasul Paulus menegur mereka, mengingatkan mereka, bahkan membandingkan jemaat yang besar ini dengan jemaat yang kecil. Dalam hal ini jemaat Makedonia, dalam hal memberi, dalam hal berbagi. Lalu kita juga mengingat perdebatan lainnya. Ketika Rasul Paulus diragukan kerasulannya. Tapi di tengah situasi yang demikian, Rasul Paulus tidak gentar, dia tidak mundur dari pelayanan. 2 surat itu membuktikannya. 1 Korintus dan 2 Korintus yang disimpulkan dalam 3 ayat pembacaan Alkitab kita ini. Setelah kita melihat konteksnya, kesimpulan yang diambil oleh Paulus, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu sempurna, terimalah nasihatku. Ada permohonan supaya sekalipun sulit untuk mendengarkan Rasul Paulus, ada keraguan, tetapi toh pengalaman membuktikan Allah bekerja di tengah jemaat. Allah mengingatkan jemaat melalui kehadiran Paulus. Paulus tidak meminta banyak dari jemaat di Korintus. Dan ayat yang ke-12 merupakan saran supaya jemaat di tengah segala kelebihan sekaligus kekurangan yang mereka miliki, menjaga hidup yang damai seorang terhadap yang lain. Ini tidak
mudah, tapi harapan untuk dapat hidup damai itu pertama-tama dinyatakan. Mulailah dengan memberi salam. Mulailah dengan memberi cium yang kudus. Bukan salam atau cium yang pura-pura. Bukan salam atau cium yang formalitas. Tetapi saran Rasul Paulus, setelah berbagai dinamika dialami dalam kebersamaan dengan jemaat di Korintus, yang menyebabkan mereka berdebat, yang menyebabkan bahkan digambarkan dalam perikop sebelum pembacaan Alkitab kita dengan judul perikop nasihat-nasihat terakhir. Memang dengan keras Rasul Paulus kembali mengingatkan mereka. Rasul Paulus mengatakan di ayat yang kelima, pujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Lalu kemudian di ayat yang ketujuh, kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat. Bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Lalu kemudian ayat yang ke-10, ketika ia mengatakan, itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras. Menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Dengan kata lain, Paulus mau mengatakan, kalaupun saya harus bertindak keras, itu bukan untuk meruntuhkan jemaat, tetapi karena kebenaran yang harus dinyatakan, sehingga kadang ada tindakan yang keras yang harus ditunjukkan untuk membangun umat. Dan itulah yang disampaikan kepada jemaat di Korintus. Setelah mengambil kesimpulan, memberikan saran atau nasihat, maka ayat yang ke-13 merupakan akhir dari rangkaian suratnya. Rasul Paulus mencurahkan berkat Tuhan atas jemaat di Korintus. Berkat Tuhan rumusannya dikatakan oleh para ahli, ini rumusan yang agak tidak biasa sebenarnya dari Paulus, yang biasanya hanya menyebut Allah dan Yesus Kristus. Tetapi kali ini ia menuliskan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Doa yang tulus dari seorang pelayan Tuhan yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari jemaat yang dilayaninya. Maka saat ini, jemaat yang terkasih, Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari dan anak-anakku, ketika Rasul Paulus mengingatkan kita tentang 3 peranan Allah yang hadir dalam Allah sebagai pencipta, Allah di dalam Yesus Kristus sebagai penebus, dan Allah di dalam Roh Kudus, kita kembali diingatkan bahwa 3 yang menjadi satu itu, satu yang adalah 3 itu, yang kita kenal sebagai Allah Tritunggal itu, senantiasa bekerja dalam kebersamaan kita, mengisi kesempatan yang Tuhan percayakan. Minggu lalu kita baru merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Kita kembali diingatkan bahwa dalam menjalani hidup ini, bukan hanya kita mengenal Allah yang sudah mencipta, menjadikan semesta, menjadikan saudara dan saya juga. Kita diajak bukan hanya mengenal Yesus Kristus yang sudah menderita,
yang sudah mati, bangkit kembali dan naik ke surga itu untuk kita, ciptaannya. Tetapi juga diingatkan bahwa dalam menjalankan peranan, menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab di tengah keluarga, pun dalam persekutuan jemaat, pun dalam kebersamaan dengan masyarakat, yang tidak luput dari yang namanya perbedaan, tidak luput dari yang namanya pertentangan, perdebatan, sampai bahkan kadang harus mengalami perpecahan. Bahwa di tengah situasi itu, kalau mau mengandalkan perasaan dan pikiran kita sendiri, kalau hanya mau fokus pada sakit hatiku, pada pengalaman tidak baikku, maka kita pun akan melupakan peranan Roh Kudus yang sebenarnya ada, setia menemani perjalanan hidup kita. Maka ketika saat ini kita diajak untuk melihat Allah yang Tritunggal itu tetap bekerja dalam jemaat, kita meyakini Allah pencipta, Allah di dalam Yesus Sang Penebus itu adalah Allah yang juga terus mengingatkan kita untuk melakukan apa yang benar menurut kehendak-Nya. Bercermin dari pengalaman Rasul Paulus dan jemaat Korintus yang punya potensi pecah, punya potensi untuk dapat meninggalkan pelayanan, bahkan mungkin meninggalkan iman sehingga teguran itu disampaikan. Ujilah dirimu sendiri, apakah engkau teguh terhadap iman? Itu ungkapan yang bisa dikatakan ungkapan yang keras, pernyataan yang keras dari seorang rasul. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah persekutuan umat Tuhan yang Tuhan hadirkan di lingkungan tertentu dengan kondisi tertentu, sekali lagi, kita pun tidak terlepas dari perbedaan pandangan yang kadang menimbulkan perpecahan, sehingga kadang menimbulkan luka batin dalam diri masing-masing. Bukan tidak mungkin, sekalipun satu rumah, suami, istri, orang tua atau anak dengan anak, adik dengan kakak, bukan tidak mungkin. Ada saja yang merasa diabaikan, ada yang merasa tidak didengarkan. Oh, pengalaman hidup beberapa waktu yang lalu, engkau sudah menyakiti hatiku, sekarang masih bersama, tapi sebenarnya sudah mati rasa. Orang tua mau bicara apapun, saya tersinggung. Oleh papa atau mama, jadi mau bicara apapun, sebenarnya terserah. Saya hanya mendengar sekilas saja, tapi tidak benar-benar mendengar untuk dapat menghayatinya. Atau dalam persekutuan jemaat, terkadang kita juga mendengar ucapan begini, pokoknya saya melayani saja pendeta, saya melihat kepada Tuhan saja, cukup tahu dia begini, cukup tahu dia begitu. Ya, ungkapan itu terkesan rohani ya, terkesan ya sudah pelayanan kita memang hanya untuk Tuhan, lalu untuk apa peduli dengan orang lain? Tetapi sesungguhnya di balik pernyataan yang kesannya manis itu, ada kekecewaan, ada gambaran dari hati, dari batin yang terluka. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Kalau luka fisik, memang kelihatan berdarah atau memar, langsung diobati, terlihat juga proses sembuhnya. Tapi hati yang terluka, batin yang tersiksa, sungguh tidak mudah untuk mengenalinya. Dia antara terlihat dengan tidak terlihat. Tidak terlihatnya karena memang tidak seperti luka fisik. Tetapi terlihat
ketika itu muncul dari perkataan yang menyakitkan, ini kok anak kalau bicara nyolot ya. Oh, istilah nyolot itu kalau orang muda bilang apa ya? Ngajak berantem gitu ya. Ini kok jawabannya pedis terus ini. Ini kok tinggi terus. Kenapa ya? Ini kok kesannya nyindir. Kalau bicara nyinyir. Oh, jangan-jangan ada luka batin yang disembunyikan. Orang ini kok kalau berperilaku tidak melihat ya. Orang lain sakit hati atau tidak. Oh, mungkin ada batin yang tertekan. Tidak dapat diungkapkan. Atau terlalu gengsi lalu ditutupi oleh perkataan-perkataan yang terdengarnya rohani. Tapi menutupi sakit hati. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sekali lagi bercermin dari pengalaman Rasul Paulus. Yang pertama yang mau dilakukan adalah yakinlah bahwa dalam perdebatan di tengah banyak perbedaan pandangan, bahwa sesungguhnya Allah tetap bekerja, Allah hadir supaya setiap orang bisa menimbang. Jangan-jangan bukan pandangan saya yang benar, jangan-jangan pandangan orang lain yang benar. Maka dalam rangka kita mengamini Allah turut dan terus bekerja, diperlukan kerendahan hati. Kerendahan hati untuk bisa mendengar orang lain. Mungkin saja kita yang salah dan orang lain yang benar. Atau kalaupun kita yakin ini benar, ini sudah sesuai dengan firman Tuhan. Maka kalau sudah yakin, sampaikanlah pula dengan cara-cara yang benar. Cara-cara yang baik, cara yang tidak menyakiti. Itu yang kita pelajari pertama. Kalau kita punya keyakinan Allah terus bekerja, Allah turut bekerja. Yang kedua, kita juga mau belajar untuk jujur pada diri kita sendiri. Mungkin kita seperti Rasul Paulus merasa, tidak semua saya kerjakan, semua saya berikan untuk keluarga ini, untuk persekutuan umat Tuhan ini. Tapi kok diragukan? Tapi kok tidak didengarkan? Jujur kalau misalkan kita pernah sakit hati, terbukalah. Dan ini bagian kedua, ini bagian yang tidak mudah. Kita diajak untuk pulih, untuk bangkit dari keterbatasan, dari rasa sakit hati kita itu. Dan sungguh bagian kedua ini, saudaraku, ini proses yang sangat panjang. Bukan dalam waktu yang singkat kita bisa mengampuni atau memaafkan seseorang. Bukan dalam waktu yang singkat kita bisa melihat, oh, dalam pertengkaran ini pun Allah menginginkan aku bertumbuh semakin baik. Poin yang kedua ini, ketika kita diajak oleh Paulus untuk dapat memberikan salam seorang terhadap yang lain, bukan formalitas, bukan asal memberikan salam, tapi salam yang tulus dari hati. Maka kalau begitu, mari kita periksa hati kita, batin kita masing-masing. Apakah benar saya sudah bisa pulih dari sakit hati atau dari peristiwa yang menyakitkan itu, dari peristiwa yang sebenarnya tidak saya bayangkan itu, dari peristiwa yang jauh dari harapan saya. Harapan saya, pasangan hidup saya begini dan begitu. Harapan saya, anak saya begini dan begitu. Anak pun demikian, punya harapan tertentu pada orang tua. Demikian juga dalam kehidupan berjemaat. Majelis jemaat termasuk pendeta punya harapan terhadap anggota jemaatnya. Pun anggota jemaat juga demikian.
Dan kalau harapan itu tidak terwujud, malah hal yang sebaliknya terjadi. Bisa menimbulkan trauma dalam pelayanan. Lalu kalau begitu, apa cukup mengatakan, pandang saja Yesus lalu semua selesai? Kita melayani bukan melayani manusia, tapi melayani Tuhan. Betul, tapi bukankah kita melayani Tuhan melalui manusia? Maka yang bisa kita lakukan adalah bagian kedua ini. Pulihkan diri. Memulihkan diri, memulihkan hati memang tidak mudah. Ketika seseorang sakit hati, ketika seseorang merasa harapannya hancur, dia akan melewati tahapan untuk bisa bangkit, untuk bisa pulih. Maka mari kita periksa hati kita masing-masing. Apakah kita berada di tahap ini? Tahap yang pertama ketika kita merasa marah, ketika kita merasa ditolak, ketika kita merasa diabaikan, tidak dipedulikan. Kalau ada di posisi ini, maka untuk para pelayan Tuhan, bersabarlah mendampinginya. Mau bicara apapun, sedang marah. Jadi tidak perlu ditanggapi, tapi cukup didengarkan. Tapi kalau kita yang marah, kita juga boleh kok marah pada Tuhan. Beberapa tokoh Alkitab, sebut saja Yunus. Bukankah ia juga pernah marah kepada Tuhan? Merasa sia-sia apa yang dilakukannya sampai minta, Tuhan cabut sajalah nyawa saya. Ada banyak tokoh di Alkitab yang menyatakan kemarahannya. Dan itu tidak apa-apa. Bersabarlah untuk proses memasuki tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini, mungkin kita pikir, sudah lebih baik ya. Belum. Tahap kedua ini kita memasuki tahapan tanpa harapan. Oh ya sudahlah, memang dia begitu. Ya sudahlah. Mau berharap apa lagi? Lalu kita menjalani kehidupan kita di tengah keluarga dan dalam persekutuan dengan hati yang dingin, mati rasa, bergerak tapi seperti robot saja. Pada tahapan ini, mesti hati-hati. Tanpa pendampingan yang tepat, seseorang bisa seumur hidup ada di tahapan ini. Seumur hidup dia bisa terus punya pikiran negatif, pandangan negatif. Apapun yang orang lakukan dalam pandangannya negatif. Kenapa ya dia begitu? Jangan-jangan dia begitu. Selalu negatif. Kenapa? Karena hatinya belum dipulihkan. Tapi kalau mau bersabar mendampingi, maka orang yang berada di tahap kedua ini, atau mungkin kita yang sedang berada di tahap itu, betul sih pendeta. Saya ini pelayanan ya pelayanan, di rumah ya menyapa sih menyapa. Tapi sebenarnya sudah tidak punya harapan lagi. Maka kalau kita menyadari ada di posisi itu, jangan menjauh. Tetaplah mendekat. Tuhan terbuka untuk kita yang marah, kita yang sedih, kita yang remuk hatinya, kita yang tanpa harapan. Tetaplah datang. Dan tetaplah dampingi kalau ada yang kita kenal sedang berada di tahap kedua ini. Maka untuk waktu tertentu, sesuai dengan kondisi masing-masing, Tuhan akan mengizinkan kita, mengizinkan orang yang kita dampingi untuk beranjak ke tahap yang ketiga, yakni permulaan yang baru, hidup yang baru, mencoba melihat segala sesuatu. Ini pun ada baiknya. Tuhan juga mau ini terjadi. Ini pun ada baiknya. Tapi bukan tidak mungkin. Sekalipun sudah memasuki tahapan yang ketiga, hidup yang baru, mencoba permulaan yang baru, terkadang kita balik lagi ke tahap 1 atau tahap 2. Seperti bandul yang berayun. Tapi itulah luar biasanya Tuhan kita menciptakan kita manusia ini dengan daya lenting yang luar biasa. Resilient yang luar biasa.
untuk dapat beradaptasi di segala situasi, asal kita mau terbuka, rendah hati untuk Tuhan bentuk. Bagian yang kedua ini memang agak panjang, tapi tidak apa. Biarlah pada bagian ini kita bukan hanya menyerah pada Tuhan, lalu seolah-olah kalau kita masih terluka, Tuhan belum pulihkan saya. Saudaraku, yakinlah Tuhan Allah terus dan turut bekerja. Sekarang kita mau bagaimana? Tuhan pun memberikan kita kemampuan untuk memilih. Kamu mau berada di tahap yang mana? Semoga kita semua memilih untuk terus beranjak sehingga tiba pada tahap yang ketiga, meskipun harus berayun bolak-balik. Tetapi itu waktunya lebih cepat lagi. Dan pada akhirnya, kita semua sebagai anak-anak, remaja, pemuda, orang tua sampai kaum lansia, bagaimanapun situasi dan kondisi keluarga kita, apapun yang terjadi di tengah pelayanan, persekutuan yang kita lakukan, termasuk dengan masyarakat lingkungan sekitar kita, kita tidak putus asa, seperti Rasul Paulus yang terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan pada akhirnya, mendoakan, memberikan berkat dari Tuhan, sehingga semua dapat dimampukan untuk berperan, memulihkan satu dengan yang lainnya. Tidak mudah memang. Kiranya Roh Kudus memampukan kita, supaya kita bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang baik saja, tapi juga menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Amin. Tuhan kuatkan kita semua. Mari kita berdoa. Firman-Mu, ya Tuhan, usai sudah ditaburkan pada saat ini, kami menyadari bahwa hati kami ini ibarat lahan. Maka kami memohon, jadikanlah hati kami sebagai lahan yang subur, sehingga benih firman Tuhan itu dapat tertanam dengan baik, bertumbuh dan berbuah dengan lebatnya. Maka inilah kami, ya Bapa, mampukanlah kami untuk dapat menghayati dan memberlakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dalam segala keterbatasan kami memohon. Amin. Sebagai respon dari firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 101, bait pertama dan kedua. Ya Allah yang Maha Tinggi.
Sekarang mari kita naikkan syafaat kita dan akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari dan anak-anakku, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan istimewa yang Engkau percayakan kepada kami, ya Bapa. Saat ini kami menyatukan hati, mendukung dalam doa saudara-saudara kami yang ada dalam berbagai pergumulan. Mereka yang ada dalam keadaan sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami mengingat Ibu Ginting, Bapak Pendeta Tantono, Subagio, dan juga sanak keluarga kami, para sahabat kami, yang kami serukan nama mereka di hati kami masing-masing. Termasuk para orang tua terkasih kami yang sudah lanjut usia, dan karenanya fisik mereka menjadi mudah lelah, mudah lemah. Doa kami juga untuk saudara-saudara kami yang sedang berada dalam pemulihan pasca terpapar COVID-19 ataupun karena sakit lainnya. Tuhanlah yang berkenan memberikan keyakinan bahwa dalam masa sakit dan pemulihan ini Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi. Berkati juga anggota keluarga yang dengan setia dan penuh kasih menjaga dan merawat saudara-saudara kami ini. Dan melalui keluarga, melalui persekutuan yang mendoakan, biarlah hati saudara-saudara kami yang sakit ini boleh dibuat gembira, boleh Engkau buat bersukacita. Kami mengamini sungguh firman-Mu ya Bapa, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang dalam masa pandemi ini mereka harus menempuh pendidikan atau pembelajaran jarak jauh. Tidak mudah untuk semua pihak, baik untuk anak-anak kami, untuk orang tua, dan juga untuk para guru. Tuhanlah yang memberikan kemampuan bagi kami sekalian untuk dapat belajar dengan maksimal, tetap giat belajar, menempuh pendidikan, menuntut ilmu sebagai bekal masa depan anak-anak kami ini. Doa kami juga untuk kaum remaja, kaum pemuda, baik itu studi mereka, pergaulan mereka, pelayanan yang mereka tekuni. Tuhan yang mau menolong anak-anak kami ini, kaum remaja dan kaum pemuda. Kami melihat ada sisi baik di masa pandemi ketika kaum muda boleh terlibat aktif dalam melayani Tuhan melalui jemaat. Kecerdasan mereka, kemampuan mereka untuk dapat menjadi pelayan Tuhan, kiranya Engkau yang memperlengkapi lebih sungguh lagi. Di tengah banyak pilihan bagi kaum muda, kiranya Engkau yang memampukan mereka untuk memilih jalan Tuhan saja. Doa kami juga saat ini untuk keluarga-keluarga yang bergumul, yang harus memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, sementara dalam usaha atau pekerjaan mungkin menghadapi ragam tantangan. Beri kami semangat untuk tetap melakukan bagian kami dengan satu keyakinan Engkau Tuhan akan mencukupkan apa yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Saudara-saudara kami yang bergumul mencari pekerjaan, Engkau juga kiranya yang berkenan menjawab setiap pergumulan itu. Mereka yang bergumul terkait dengan berbagai hal lainnya, kami tidak menyebutkan satu persatu, tapi Tuhan melihat kedalaman hati kami masing-masing. Berkenanlah Engkau mendengarkannya. Dan berkenanlah Engkau menjawab setiap harapan seturut dengan kehendak-Mu. Dan berikan kami kedamaian,
ketika apa yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan harapan kami. Beri kami keyakinan Engkau Tuhan, Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami semua. Kami juga datang dengan saudara-saudara kami yang bersuka cita, karena kesehatan, karena usia yang boleh Tuhan tambahkan, dan karena berbagai pencapaian dalam kehidupan mereka. Kiranya kami tidak melupakan Engkau sebagai sumber sukacita yang sesungguhnya. Doa kami untuk gerak persekutuan, pelayanan, dan kesaksian jemaat-Mu di sini. Kiranya Engkau yang memberkati majelis jemaat termasuk pendeta, beserta dengan anggota jemaat, sehati sepikir untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Kerinduan untuk melakukan kebaktian secara live streaming pada bulan Juni nanti, kiranya Engkau yang memberikan kelancaran dan mengizinkan hal ini terjadi. Demikian juga rencana peneguhan bagi pengurus pemuda. Kiranya setiap orang yang telah terpilih dapat Engkau berikan hikmat untuk mengatur waktu, mengatur diri di tengah berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Doa kami juga saat ini ya Bapa, untuk kehidupan bangsa Indonesia yang kami cintai dengan segala pergumulannya, termasuk dalam upaya memberikan vaksin secara adil untuk segenap bagian bangsa ini. Termasuk cara kami untuk menghadapi paham radikal yang masih tersebar. Kiranya kami, segenap bagian bangsa, dapat menjaga keutuhan bangsa ini. Bahkan bencana alam yang terjadi di beberapa daerah, kiranya kami juga digerakkan untuk dapat mengulurkan tangan, meringankan beban mereka. Dunia ini dengan segala pergumulannya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan di dalam nama Yesus pula, saat ini kami rindu berdoa sebagaimana diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur adalah sebuah cara hidup yang pantas karena kita menerima cinta dan anugerah Allah. Bersyukur adalah sebuah cara yang menjadikan kita bahagia. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sementara tempat persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 207B, bait pertama dan 2. Sekarang bersyukur.
hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak teri mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, atas segala penyertaan Tuhan yang nyata selamanya. Di dalam segala keterbatasan kami, saat ini kami membawa persembahan syukur atas penyertaan Tuhan yang tidak terbatas itu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan gereja meneruskan penyertaan kasih-Mu lewat kesaksian dan pelayanan gereja-Mu. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Sang Khalik semesta, sumber segala karunia. Amin. Doktrin Tritunggal memang tidak mudah dipahami. Manusia memang terbatas untuk memahami Allah. Namun satu yang pasti dan kita rasakan, iman Tritunggal membuktikan penyertaan Allah tanpa batas. Ia memegang kita untuk tetap melangkah tegap, sekalipun hari ini dan esok masih tidak kita ketahui. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan kembali dengan pujian dari NKB nomor 49, bait pertama dan kedua, Tuhan yang pegang. Dan pada bait kedua, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada
Saudaraku, kini pergilah dalam kasih Allah Tritunggal yang menyatukan kita dan memberi damai sejahtera bagi kita. Allah Pencipta, Yesus Kristus Penebus, dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita untuk dapat menyikapi berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita dengan tetap menjalankan apa yang menjadi kehendaknya. Hidup dalam damai sejahtera, sekalipun ada pengalaman pahit di dalamnya. Mari kita laksanakan firman Tuhan itu dengan segenap hati dalam kehidupan kita hari demi hari. Kiranya Roh Kudus akan menuntun dan memberi kekuatan kepada kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.